Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Jadi kali ini ada kasus Yamaha Mio capek ganti aki terus. Jadi di dalam motor ini ada dua aki. Jika yang satu dicas, yang satu digunakan untuk jalan, lalu bergantian seperti itu ya. Karena dia sudah dua kali beli aki. Jika dipakai 2 atau 3 hari langsung tekor akinya. Langsung motor nggak bisa jalan tanpa aki. Nah ini, jadi solusinya dia beli aki 2, yang satu dicas, yang satu dipakai. Nah, fungsi aki sendiri untuk menyimpan arus listrik, menghidupkan starter listrik, dan menghidupkan klakson, lampu sen, dan indikator yang lain. Jadi seharusnya aki ini menampung dan menyimpan setrum ya teman-teman. Tapi kasus kali ini beda. Jadi oke, kita langsung menuju tersangka pertamanya, yaitu di bagian kiproknya. Jadi kiprok inilah yang bertanggung jawab untuk mengisi atau mencas akinya. Selama motor berjalan dia mengisi arus aki dari spool ya teman-teman. Tapi anehnya ini kiprok sudah saya ganti, tapi tetap saja kiprok ini tidak berfungsi dengan normal karena tidak ada arus dari spool ya. Jadi dari spool itu memang sudah tidak ada arusnya, sehingga kiprok itu sendiri tidak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya. Jadi ya dengan sangat terpaksa kita lanjut bongkar ke tahap berikutnya, ke spool ya teman-teman. Ini spoolnya nih ini. Jadi inilah tersangka utamanya yang menyebabkan pengapian motor hilang. Jadi fungsi spool itu sebagai pembangkit listrik AC dari sumber kelistrikan sepeda motor. Jadi motor itu listriknya awalnya ya dari spool ini, kemudian menuju ke kiprok yang tadi untuk disearahkan. Tetapi karena spool ini rusak, ya ini pasti gulungannya terbakar dan putus. Jadi mau tidak mau kita harus ganti spool ya teman-teman, supaya kelistrikannya ada lagi. Jadi arus dari spool ini ada 3 kabel, yaitu putih, hitam, dan kuning. Jadi putih ini untuk menuju ke kiprok untuk disearahkan dan dijadikan pengisian aki. Jadi dari kiprok keluarnya merah ya teman-teman menuju ke aki. Lalu yang kuning ini untuk lampu, yang hitam sebagai massa atau ground. Ya, ini kita sudah ganti spool yang baru, mengkilap. Ya, langsung aja kita connect aja kabel ini, kita hubungkan. Bagaimana reaksinya? Jika kabel-kabel ini baik, artinya motor akan kembali normal. Oh ya teman-teman, ini 2 kabel ini kabel pulser ya teman-teman. Ini dekat spool tapi bukan bagian dari spool. Dia itu sebagai pemberi sinyal untuk busi memercikan api yang diatur oleh CDI atau dibilang CDI. Jadi ini kabelnya dari spool, dan ini kabel dari pulser itu, jadi sebagai penentu titik api. Nah, begitu ada sinyal dari pulser ini, CDI langsung merespon, memberi sinyal pada busi, sehingga busi menyalakan api dan motor menyala. Demikian ya penjelasan singkatnya teman-teman. Kita langsung ganti spool aja. Kita cek lagi sambungan kabel-kabelnya, siapa tahu ada yang putus. Oke, ini soketnya yang baru, kita langsung hubungkan aja ya. Jadi soket ini menuju ke kiprok. Jadi putih ini nanti masuk ke dalam kiprok, disearahkan menjadi arus DC dan keluar menjadi kabel merah ini menuju ke aki. Jadi untuk pengecasan, sekaligus di jumper ke lampu-lampu indikator, klakson, lampu sen, dan lain-lain. Ya, itu sumbernya yang merah itu yang menuju ke kunci kontak dulu ya teman-teman. Dari kunci kontak kemudian diarahkan ke indikator.
Biasanya di motor lain ada lampu netral dan lain-lain. Oke, ini motor sudah bisa dihidupkan, tetapi tanpa aki ya teman-teman. Jadi kabel dari aki dilepas, tapi motor bisa hidup. Artinya pembangkit listriknya bagus. Oke, masalah selesai. Jadi masalahnya spool ya teman-teman. Nanti spool. Jadi perangkat dari pengapian ini mulai dari spool. Kalau spoolnya ada api berarti kiprok. Kalau dari kiprok ada berarti harusnya motor hidup. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga video ini bermanfaat.